Umum PBRI, karena kejadian kesalahan kita juga jalan yang baik. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan Gubernur Riau sekaligus pembuka secara resmi konferensi kerja 2 PGRI Provinsi Riau kepada Bapak Lutrandes Haji Samsua MSc disilakan. Pokok mempelam berdahan rendah, dahan yang rendah banyak buahnya. Mengucap salam memulai madah, mohon dijawab hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua Umum PGRI Pusat, Ibu Profesor Dr. Unifah. Saya tadi terganggu sinyalnya, sehingga kita tak bisa mendengar secara utuh ya, sambutan beliau. Mudah-mudahan lain kesempatan beliau bisa hadir baik di Dumai maupun di Provinsi Riau. Yang saya hormati Koordinator PGRI Pusat di tetap setia Bapak Uzaifah Dadang yang sering hadir di Riau ini. Selamat datang, terima kasih Pak. Karena beliau ini sebentar lagi akan ikut berkayuh di Sungai Kuantan insya Allah pada maju jalur yang akan datang. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, yang saya hormati Pak Dalana, kemudian yang saya hormati Pak Kapolres, saya hormati Pak Dadi Menteri Mewakili, saya hormati Pak Dan Saradar, kemudian saya hormati Direksi Bank Riau Kepri, Pak Tengku Irawan, yang saya hormati Kepala Dinas PLT, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kota Dumai, yang saya hormati tentunya Ketua Umum PGRI Provinsi Riau yang tadi dibilang Ibu sangat muda, bersama seluruh pengurus PGRI Provinsi Riau serta para ketua. Ini Pak Sekda sebagai ketua ya, Pak Sekda dan Ketua PGRI Kabupaten Siak bersama seluruh ketua PGRI Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, ibu-ibu dan bapak-bapak kepala sekolah, serta ibu-ibu dan bapak-bapak peserta konferensi yang kami banggakan dan kami hormati. Puji syukur marilah kita persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena rahmat dan kurnia-Nya lah, alhamdulillah pada hari ini kami bisa hadir bersama-sama dalam acara pembukaan konferensi kerja kedua PGRI Provinsi Riau tahun 2022. Salawat dan salam disampaikan bagi Tuhan alam dan besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas nama pemerintah Provinsi Riau kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada PGRI Dumai yang menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan konferensi kerja kedua PGRI Provinsi Riau tahun 2022 di Kota Dumai dengan tema Kita Kuat Perlindungan dan Disiplin Bersama Organisasi, yang tadi sudah diulas langsung oleh Ketua Umum PGRI. Kami memberikan apresiasi dan menyambut baik atas penyelenggaranya konferensi kerja kedua tahun 2022 masa bakti kepengurusan PGRI Provinsi Riau di Kota Dumai, dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami dapat berada di tengah-tengah pahlawan tanpa tanda jasa. Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota yang telah memberikan kesempatan saudara-saudara kita dari warga PGRI mengadakan kegiatan di sini. Dan sekarang ini kalau ada kegiatan begini pasti bisa berbaik. Saya ini baru-baru ini menyampaikan pada saya lagi kegiatan juga yang dilaksanakan, lupa saya organisasi apa. Pokoknya di Riau itu selalu kegiatan nasional. Terakhir kemarin itu dokter spesialis ini kebidanan baru-baru ini yang hadir langsung ketua umumnya maupun juga ketua PBID. Ini mau ada lagi nih, jadi tenaga kesehatan juga. Jadi saya bilang terus saja diadakan di Riau supaya nanti sejahtera masyarakat kami. PGRI sebagai rumah besar perjuangan guru, pendidik dan tenaga pendidikan harus terus bergerak
mengabdi dan memperbarui diri agar senantiasa adaptif dan responsif terhadap perubahan. Pelaksanaan konferensi kerja kedua PGRI Provinsi Riau di Kota Dumai merupakan bagian dari semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dan hari jadi Provinsi Riau ke-65, di mana PGRI sebagai organisasi profesi yang independen dan non-partisan hendaknya senantiasa dijaga oleh para guru. Dunia pendidikan saat ini sudah banyak mengalami perubahan akibat pandemi. PGRI harus siap menjawab tantangan yang ada, dan kami yakin para guru di era digital mengemban tanggung jawab sebagai agen perubahan, pembaharuan pengetahuan, konsultasi pembelajaran, fasilitator, pembimbing, motivator, dan evaluator yang mumpuni. Pandemi COVID-19 dalam 2 tahun ini telah membawa berbagai perubahan dan tantangan serta dampak bagi dunia pendidikan, termasuk kekhawatiran hilangnya kesempatan peserta didik dalam memperoleh pembelajaran yang maksimal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, konferensi kerja merupakan salah satu wadah dalam menyampaikan program kerja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini, serta mengevaluasi keterlaksanaan program kerja tahun 2001 dan mengesahkan program kerja tahun 2002. Kemudian konferensi kerja ini juga wadah dalam pelayanan pendidikan yang lebih baik dan bermutu. Guru berkewajiban untuk meningkatkan kreativitas dan dedikasi dalam menjalankan tugas profesionalnya untuk mempersiapkan SDM sebagai basis dan wujudnya generasi penerus anak bangsa Indonesia yang lebih baik. Di samping memperkokoh solidaritas dan kesetiakawanan anggota serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PGRI sebagai organisasi profesi guru di Indonesia. Kami juga meminta kepada pemerintah pusat terhadap ribuan bagi tenaga guru honor untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Alhamdulillah, berkat perjuangan kita untuk guru honor SMA, SMK, kita masuk SLB ya Pak, karena itu adalah kewenangan provinsi. Lebih kurang ada 8.000, insya Allah akan jadi P3K. Ini setelah rapat yang diikuti oleh Pak Jok Kurniawan bersama Kepala BKD, ya, rapat bersama Menpan di Jakarta waktu itu, Kementerian Pendidikan dan juga BKN. Setelah kembali lapor pada kami. Setelah lapor pada kami, ya saya langsung perintahkan semua apa yang guru ini dapat kita tingkatkan jadi P3K. Harapan kami tidak banyak. Bagaimana nanti kalau ini sudah kami setujui, kan ada konsekuensi dengan anggarannya. Ya, kalau salah umurnya sekitar 129 miliar Pak Wali Kota. Artinya harapan kami bagaimana kualitasnya sesuai dengan apa yang diharapkan kita semua. Sebab bagaimanapun ke depan ini tidak bisa dihindarkan dari kualitas. Mungkin ada ibu guru yang mengajar anak kita yang heboh sekarang, Raja. Dia mahasiswa UGM yang termuda Indonesia, umur 15 tahun sekarang mahasiswa UGM, jurusan filsafat, ya kan? Kalau sekarang di YouTube karena heboh sekarang, ya, yang kebetulan pada waktu penganugerahan pada anak kita ini pernah SMA dan pernah terakhir dia MAN 2 yang dia ada di Pekanbaru. Sekarang mahasiswa yang paling kecil, umurnya 15 tahun, dia sudah kuliah di UGM. UGM itu payah masuk dulu. Jadi kalau tak pintar, mustahil dia tak bisa. Dari mana pintarnya? Dari bapak ibu guru lah. Tapi kalau MAN 2 bisa, SMA bisa juga, SMK bisa juga. Harusnya ibu iri, bapak iri kalau ada nanti sekolahnya yang lebih baik daripada sekolah kita. Itu harus dicamkan pada pak ibu guru. Saya kalau tidak diajar Bapak Ibu guru mungkin tak bisa jadi guru juga. Saya selalu sampaikan kenapa saya memperjuangkan program honor. Ini bukan guru saja,
Kami perjuangan kami bersama para gubernur di Bali, termasuk juga tenaga honor yang di pegawai-pegawai lain. Saya tadi ngecek tadi UPT Perikanan. Saya tanya berapa pegawai? 6. Tetap itu disampaikan oleh kepala. Pak Wali Kota nanya gitu kan? 6 pegawai negeri Pak, 11 honor. Mungkin kalau soal Menteri Perikanan tak ada masalah. Minggu yang lalu saya rapat dipimpin oleh Pak Menko Polhukam. Saya rapat dengan Pak Wakapolda, dengan Pak Kasrem dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Saya sampaikan di forum terhormat itu karena saya memang diminta sebagai pembicara pertama. Saya lapor sama beliau, ini kita juga menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Tetapi sebagian orang yang kerja melakukan pemadaman kebakaran itu, yang namanya Badan Penanggulangan Bencana itu termasuk Kota Dumai, pasti banyak yang pegawai honor. Kalau ini diberhentikan, siapa nanti yang bekerja memadamkan api di lapangan? Kalau dia langsung kerja, pasti tak bisa. Orang Malaysia pernah datang ke sini, pasukan bomba. Saya waktu itu masih tugas di Bengkalis. Konon dia membantu lah dia waktu dulu dalam rangka pada kebakaran. Hanya 2 hari sanggupnya balik kampung ya. Tak mungkin Bapak Ibu. Pasukan bomba Malaysia sudah terlatih, tak sanggup, apalagi lah baru masuk jadi pegawai dia bawa-bawa gitu. Salah-salah dikeliling api terbakar dan sekaligus. Artinya tidak mudah. Ini saya sampaikan di depan itu. Ya, kebetulan hadir beberapa menteri, rapat dipimpin oleh Pak Menko Polhukam, dan kebetulan Pak Menko Polhukam ini juga dia sekarang ditugaskan oleh Bapak Presiden sebagai pelaksana tugas Menpan. Jadi pas saya menyampaikan, dan sekretaris Menpan juga ada di situ, kebetulan ibu dia. Artinya ini memang tak bisa tidak. Indonesia ini begitu luasnya, tidak sama antar daerah. Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi pasti butuh tenaga honor. Sementara PP sudah kuat. Nah, jadi ini barangkali memang harus diperjuangkan bersama. Pada waktu rapat yang waktu itu di Kementerian Pertanian, memang waktu itu yang ikut adalah asosiasi bupati dan wali kota. Asosiasi gubernur tidak ikut. Jadi saya dapat laporan dari staf saya, dari beberapa orang bupati dan wali kota hadir di situ, dia minta juga dilibatkan gubernur agar nanti tentunya ini juga bisa dibicarakan bersama. Artinya ini memang tidak mudah. Ya, kalau kita sudah siap dengan segala-galanya, mungkin tak ada masalah. Tapi kita belum siap gitu. Ya, dengan kemampuan semua SDM, terutama yang dari pegawai negeri. Makanya saya sampaikan begitu, mudah-mudahan juga nanti mendapat perhatian. Sehingga Pak Menko Polhukam menyampaikan, silakan dijawab oleh segmen, tapi jangan nanti artinya seperti sudah merupakan itu kebijakan. Jadi artinya sudah ada langkah-langkah sepertinya kemungkinan apakah ditinjau kembali, apakah nanti ditunda, yang kita tunggulah ya apa keputusan nanti dari pemerintah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya juga belajar dulu. Tadi kan adik saya guru 2 orang, satu ada di rumah ini Pak Wali Kota, ya, guru SD, satu lagi di Siak, guru SMA. Tapi saya dulu belajar SD, kan saya jadi SD juga. Satu juga pegawai negeri, itu pun guru agama. Tapi bisa juga jadi gubernur gitu. Di SMP juga gitu. Kami SMP dulu SMP di Bagan Sekapi juga belum semuanya pegawai negeri. Jadi saya tahu persis lah seperti itu. Apalagi saya sendiri juga dulu dari pegawai honor. Jadi nasib kita sama. Kebetulannya nasib saya baik. Jadi saya kalau tanya wartawan itu, kenapa Bapak mau jualan itu? Ya, dan saya dulu dari honor. Saya dulu Januari tahun lebih, tahun 1 Agustus 2009 itu baru jadi pegawai. Itu berdoa. Jadi saya ini dari doa nih, bukan dari sejak pegawai negeri saya bisa juga apa nih? Ini sama nih Pak. Tapi kan ada SD, ada SMP yang menjadi kewenangan bupati dan wali kota. Ini kan juga banyak honor juga. Termasuk juga guru bantu yang mengajar di SD, di SMP yang kebetulan kami memberikan honornya.
Kalau ini diputus, tak ada lagi yang honor guru bantu. Nah, makanya pandailah ketua PGRI ini memujuk para kepala daerah masing-masing. Ya Pak Arfan, kalau Pak Arfan ini sekda ada jelas nanti. Nah, ini pandailah memujuk di wali kota ini. Tadi sudah sampaikan ini. Artinya kalau ini nanti misalnya honor guru guru kan ada di SD itu ada guru honor juga kan? Ada tak? SMP? Apakah diberhentikan? Nah itu kalau diberhentikan kan sayang juga, kurang juga dulu. Apalagi kami nih tahun ini kita bangun SMK ada berapa buah, tahun depan lebih banyak lagi, termasuk di kota-kota baru. Jadi kalau bisa diberhentikan, siapa ngajar? Nunggu pengangkatan, walah ini apa lagi senior kita ini, payah sekali pengangkatan. Jadi artinya lebih baik yang sudah ada, yang sudah pengalaman, sehingga nanti mereka diberikan kesempatan belajar. Jadi makanya saya harapkan ketua PGRI tugas pertamanya bagaimana bisa memberikan masukan kepada bupati wali kota agar sejalan dengan gubernur gitu, supaya nanti juga bisa nanti diangkat sebagai P3K. Sebab bagaimanapun nanti kalau tidak P3K nya tidak masuk, ya berarti kan nanti kan honor guru bantu kan harus berhenti juga Pak. Ya, gitu Pak. Jadi artinya ini barangkali perlu kami sampaikan supaya nanti ini kan ada juga orang WA pada saya Pak. Dia tanyakan nih, katanya gubernur ini semuanya. Padahal saya bilang guru SD itu kewenangan saya. Ini kewenangan bupati atau wali kota. Ya kalau kewenangan saya SMA, SMK, SMP itu kewenangan saya. Ya jadi ini supaya nanti jangan salah satu guru. Seolah gubernur ini semuanya bisa, salah kami. Tak mungkin nanti duit provinsi membayar semua guru gitu. Berarti itu barangkali perlu kami luruskan supaya tidak ada kekeliruan. Kemudian yang selanjutnya pada kesempatan ini kami juga sudah pernah memberikan modul pembelajaran budaya Melayu. Ini sebenarnya masukan dari Lembaga Adat Melayu Riau. Ya, Riau ini sebagai negeri yang berbudaya kan wajar saja ada modul pembelajaran, dan ini sudah diberikan sebenarnya mulai zaman Pak Wan Tamrin. Kami meneruskan waktu itu. Saya waktu itu meneruskan dengan saya ada suatu produk yang saya buat yang diminta oleh lembaga adat. Nah, saya harapkan ini tolong ini juga ditindaklanjuti. Contoh, 2 hari lalu dari Balai Bahasa bawa kepada saya ada 20 anak. 20 anak ini anak yang disebutkan situ ada setiap tahun pemilihan duta bahasa. Anaknya bukan anak Melayu aja. Ya. Ada anak ayahnya Belanda, ibunya Bugis. Ada juga Batak, ada juga Jawa, ada juga Minang. Kemarin dari kebetulan anak yang 72 orang, satu anak Dumai, satu anak Kampar. Kedua-duanya itu satu anak Kampar, betul anak Melayu. Yang dari Dumai bukan. Tapi dia tahu bahasa Melayu. Coba kamu bahasa Melayu, tahu dia. Coba nanti kalau dia kan itu tes sampai ke data nanti. Saya bilang apa nih syaratnya yang bisa terpilih duta bahasa ini? Syaratnya Pak harus menguasai 3 bahasa. Pertama bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa daerah, yang ketiga adalah bahasa asing. Bahasa asing bahasa apapun. Kemarin yang Belanda itu saya tes bahasa Belanda, pandai dia, orang tua Belanda. Bahasa Inggris pandai juga. Memang anak pintar, dan dia pun sekolah di MAN model 2. Saya tanya kemarin pada dia, nah selesai di MAN 2 mau sekolah di mana? Finlandia Pak. Bayangkan jurusan apa? Teknik lingkungan. Karena anaknya pintar. Tapi artinya di sini anak-anak sudah diberikan pembelajaran bagaimana dia mencintai budaya dia, bagaimana dia juga mencintai Indonesia. Harapan saya Bapak Ibu ini, guru-guru yang terhormat, tolong ini jangan diabaikan. Gitu. Saya dulu nih dengan Pak Arfan di Siak, kami dulu ada lomba Nampaktilas sejarah ya Pak. Nampaktilas ini masih Kepala Dinas Pendidikan. Nampaktilas sejarah Kerajaan Siak pakai sepeda.
Jadi anak ini diperlobakan pakai sepeda. Nanti di mana titik sepeda mulai dari kerajaan Siak pertama sampai terakhir, dia menceritakan mengenai sejarah itu. Bapak Ibu tahu siapa juara satunya? Anak dari suku Jawa. Memang harus begitu. Macam Eko lah. Coba Eko jaga selain itu. Pintar Eko juga dia. Pak Eko di guru kita. Artinya seperti itu. Tak mungkin nanti Eko dari Riau dites Pak Ganjar tak aja selain. Dia ada jumpa Pak Ganjar tuh, Bapak saya bilang itu. Pasti dia tahu. Kalau tanya bahasa Jawa, udahlah bahasa kampungnya. Jadi seperti itu maksud saya. Ini kan di mana bumi dipijak, istilah itu kan semua orang seperti itu. Satu hal lagi, insya Allah tanggal 23 Agustus nanti Kepala BNN Pusat akan berkunjung ke Dumai. Beliau ada kegiatan ini dalam rangka narkoba. Kami bersama Dinas Pendidikan, bersama Kakanwil Kementerian Agama, termasuk juga pondok pesantren, kita juga sudah saya bicarakan dengan Forkompinda bagaimana kita menyelamatkan generasi muda di Riau ini. Salah satu terhadap bencana narkoba. Saya tadi kan Bapak Ibu lihat, kami tadi ada Wakapolda, ada Danrem, ada Kepala BNN berkunjung ke Malaysia. Itu sebenarnya bagaimana agar peredaran narkoba dari Malaysia itu bisa berkurang. Sasarannya siapa? Sasarannya rakyat Riau dan rakyat Indonesia. Apalagi generasi muda. Kami sudah mempersiapkan modul pembelajaran juga untuk anak-anak anti narkoba. Saya selalu berpikir sederhana saja. Selaku pemimpin harus ada upaya kita. Kami dengan Pak Kapolda bagaimana kita mengurangi narkoba ini. Sehingga pada itu disepakatilah kita sama-sama Malaysia dan bahkan Menteri Dalam Negeri kebetulan orang Riau. Pada waktu datang kunjungan di Riau, Pak Kapolda dulu menyampaikan pada beliau bagaimana Pak mengatasi peredaran narkoba dari Malaysia. Saya juga begitu. Akhirnya apa kata sampai beliau? Nanti kami undang Malaysia, kita bicarakan bersama. Ada kepala polisi Malaysia juga sini, ada kepala BNN Malaysia juga sini, membahas dalam rangka peredaran narkoba ini. Artinya ini usaha kita agar anak ini dari usia dini, dari SD, madrasah sampai usia SMA SMK, dia sudah tahu bahaya narkoba. Sekarang narkoba itu masuk kemana ini Pak? Bukan hanya orang tua. Pada waktu saya ke Pulau Meranti, waktu bupatinya Pak Irwan Nasir, anak SD menjajah narkoba. Bayangkan satu paket-paket itu dia jualkan. Jadi ini kalau tidak ada upaya kita, kalau tidak ada ikhtiar kita, kalau kita tidak sayang dengan generasi muda, bahaya negeri ini. Jadi karena itulah tentunya sepakat kami dengan Forkompinda Riau sudah bagaimana kita ada ikhtiar kita. Setidak-tidaknya mudah-mudahan dengan ikhtiar kita ini, kita bagaimana menjaga generasi muda yang akan datang ini terhindar dari bahaya narkoba ini. Segala ini tentunya kami mengharapkan dukung Bapak Ibu sekalian, sehingga tentunya ini bisa anak-anak juga takut dan tahu bagaimana model-model anti narkoba yang dengan berbagai macam ragam itu. Ada yang ada namanya macam-macam ya, ada yang mungkin seperti permen dan lain-lain. Yang ini semua adalah bahaya sekali mengancam generasi muda di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya pada kesempatan ini kami sampaikan kepada kita semua bahwa saat ini kami tahu persis bahwa di antara sekolah-sekolah ini ada yang saat ini mungkin sudah lengkap semua sarana dan prasarana, tapi juga ada yang belum. Karena itu tetap menjadi komitmen kami memenuhinya secara bertahap. Dan kami juga ingin bagaimana sesuai dulu apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam rangka menerapkan zonasi ini juga tentunya ke depan itu ada semacam pemerataan kualitas di sekolah-sekolah. Saya dulu pada waktu Pak Muhajir Menteri Pendidikan, beliau meninjau PPDB, saya tanya langsung pada beliau,
karena selalu curhat masyarakat kita, kenapa ada zonasi? Saya sampaikan Pak Menteri waktu itu, kenapa begitu Pak? Apa disampaikan beliau? Agar Pak Bu, tidak ada lagi besok itu sekolah favorit. Kalau di Pekanbaru itu semua naik SMA 8, mau SMA 1, mau SMA plus, nanti minta masuk dengan berbagai orang, mulai dari saya sampai orang-orang yang macam-macam. Mana lah mungkin kami bisa mampu berdiri itu semua? Hal yang mustahil. Ini ada Bapak Yasin ya. Hal yang mustahil Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin bisa itu seperti itu. Kemarin PPDB ajak nih Pak PLT kami ini. Baru berapa bulan 7 PLT sampai minta ampun. Ada sekitar 12.000 yang belum ditampung. Pada waktu beliau lapor sama saya bilang, apa mungkin kita tampung semua sekolah kita ini? Sekolah swasta itu jadi apa? Ini kan dari sekolah swasta lah, kita tunjuk terang. Swasta. Belakang satu orang. Negeri. Banyak negeri semua nih. Ibu kenapa tak bawa sekolah swasta sekali? Yang Abu Guru kan bukan hanya negeri aja. Artinya SMA, SMK swasta banyak di Pekanbaru. Kalau nanti semuanya masuk, nganggur lah sekolah. Kesian juga. Kan tak mungkin gitu. Tapi saya bilang, ada juga orang-orang dari Pelalawan yang misalnya saya, ini kan gara-gara sekolah negeri tak ada biaya, karena kami sudah support bos yang sebesar-besarnya untuk sekolah. Jadi tidak ada alasan lagi mencari yang dulu namanya honor sekian rupiah, 1.000 bahkan 1 juta bahkan 500 juta. Kalau sekarang kan berapa Eko? Sekarang honor guru 2 juta berapa? 2.500.000, dulu hanya 1 juta. Ada yang 500.000 dibayar. Ada lagi kebijakan kepala sekolah, terpaksalah cari sedikit-sedikit, kasihlah 500.000. Karena inilah akibatnya semua sekolah negeri. Nah, jadi karena itulah itu wajar aja, siapapun orangnya itu. Kalau dapat gratis semua gitu. Tapi kan tak mungkin semuanya kemudian seperti itu. Saya mengenal sekolah swasta dan saya tahu persis di rumah juga banyak sekolah swasta yang unggul. Pasti juga bagi orang tua tahu sekolah unggul, pasti nanti mereka sekolah di situ. Seperti yang di Pekanbaru itu ada Dharma Yuda, itu pasti Dharma Yuda itu tak payah itu kampanye di mana-mana. Pasti di situ, karena memang banyak anak-anak yang berprestasi di situ. Sekolah misalnya juga yang di BHR apa? Cedana, kemudian sekolah Santa Maria itu tak payah dari murid ya, murid dari sekolah itu. Tapi yang sekolah lain masih banyak. Ini ada juga besok undang saya nih SMK Keuangan swasta. Nah minta juga saya hadir di situ. Kenapa mereka minta saya? Minimal kan ada support saya, setidaknya banyak orang di situ. Saya tidak tahu juga, tapi kalau saya ikut semuanya tak mungkin juga. Waktu saya banyak juga kegiatan. Tapi setidaknya saya sudah tahu bagaimana cara dari kawan-kawan itu sehingga nanti orang-orang juga terpancing ingin juga nanti sekolah di tempat-tempat swasta yang ada di Pekanbaru. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Karena itu tidak ada jalan lain. Bapak Ibu kepala sekolah harus punya inisiatif bagaimana sekolahnya juga bisa menciptakan anak-anak yang pintar. Kalau itu sudah menjadi komitmen, apa yang menjadi perlu pembelajaran yang dibutuhkan, itulah peran kami, peran wali kota, peran bupati dalam rangka mempersiapkannya agar guru-guru yang ada di masing-masing sekolah punya standar yang sama, sehingga nanti memiliki kualitas yang sama sesuai yang diharapkan oleh orang tua murid. Kami kira inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan dengan mengharapkan ridho Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, konferensi kerja kedua PGRI Provinsi Riau tahun 2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selanjutnya saya sampaikan satu bait pantun. Anak Melayu menuju Pekan Raya, di lembaga adat tempat bersinggah. Bapak dan Ibu guru teruslah berkarya, semoga menjadi ladang amal ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.